Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Zanira Karismarani dari kampus Paramadina Cikarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 3 teori komunikasi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Symbolic Convergence Theory, retorik, dan Genderless Styles. Ketiga teori ini bukan hanya konsep akademik, tapi benar-benar tercermin dalam peristiwa aktual yang terjadi di sekitar kita, dari momen nasional, pidato politik, hingga obrolan sehari-hari bersama pasangan. Mari kita mulai dengan teori yang pertama. Teori yang pertama adalah Symbolic Convergence Theory, yaitu Symbolic Convergence Theory adalah teori dari Ernest Borman yang menjelaskan bagaimana makna kolektif terbentuk dalam kelompok melalui cerita atau narasi simbolik. Cerita ini bisa menyentuh emosi bersama dan menciptakan yang disebut fantasy chain, hingga akhirnya terbentuk rhetorical vision, yaitu pandangan bersama yang menyatukan anggota kelompok. Contohnya bisa kita lihat saat timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di media sosial, masyarakat Indonesia ramai membagikan video gol, momen heroik Hernando Ari dan Marcelino, dan meneriakkan semangat Garuda di dadaku. Itu semua adalah dramatizing message yang menyebar cepat dan menciptakan fantasy chain. Bahkan mereka yang biasanya tidak mengikuti sepak bola ikut merasa bangga dan terhubung. Rhetorical vision yang terbentuk. Timnas bukan cuma tim bola, tapi simbol semangat nasional. Untuk refleksinya, saya sendiri ikut menyuarakan dukungan lewat media sosial. Saya merasa bukan hanya penonton, tapi bagian dari komunitas emosi yang bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Yang kedua, retorik. Teori kedua adalah retorika yang berasal dari Aristoteles. Retorika adalah seni berbicara atau menulis secara persuasif dan memiliki 3 unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Untuk ethos adalah kredibilitas pembicara, untuk pathos adalah daya tarik emosi, dan logos adalah kekuatan logika dan data. Contoh aktual dari teori ini adalah kita lihat dalam pidato Anies Baswedan pada Rakernas Partai Nasdem 2024. Beliau membangun ethos sebagai figur akademis dan mantan gubernur. Lalu pathos dengan menyentuh isu rakyat kecil dan ketimpangan sosial. Dan terakhir adalah logos dengan menawarkan data serta solusi kebijakan rasional. Pidatonya juga mengandung bentuk anti-meme, yaitu argumen implisit. Kalau ingin Indonesia lebih adil, kita perlu perubahan, dengan asumsi bahwa Anies adalah simbol dari perubahan itu. Yang ketiga, Genderless Styles. Teori ketiga adalah Genderless Style yang dikembangkan oleh Deborah Tannen. Teori ini menjelaskan bahwa pria dan wanita memiliki gaya komunikasi yang berbeda, layaknya dialek yang berbeda. Pria cenderung menggunakan report talk, langsung, objektif, dan berorientasi solusi. Wanita lebih banyak menggunakan report talk, membangun hubungan ekspresif dan emosional. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Seringkali perempuan menjawab terserah saat ditanya ingin makan apa. Tapi sebenarnya kata terserah bisa bermakna 1. Kode emosional, membentuk komunikasi tidak langsung untuk menjaga relasi. Yang kedua, ujian kepekaan, untuk melihat apakah pasangannya bisa mengerti tanpa menjelaskan panjang. Yang ketiga, protes diam, tanda kecewa tanpa ingin memicu konflik langsung. Refleksi dari teori ini mengajarkan bahwa komunikasi bukan hanya soal logika, tapi juga intuisi dan empati. Kata-kata sederhana seperti terserah bisa membawa makna yang besar jika tidak ditanggapi dengan peka. Dari ketiga teori ini, kita belajar bahwa komunikasi membentuk realitas sosial kita. Simbol, pidato, hingga kata sederhana bisa membangun rasa kebersamaan, mempengaruhi opini, bahkan memperkuat atau merusak relasi. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memahami makna dan konteksnya. Semoga pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan aplikatif tentang teori komunikasi dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.